Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk membuat box plot, memahami box plot, dan mengetahui kegunaan box plot dan membaca box plot dengan lebih mendalam. Apa itu box plot? Silakan kalian buka kembali konten saya sebelumnya tentang tendensi sentral, ya, yaitu untuk mengetahui bagaimana representasi dari sebuah grup, representasi skor dari sebuah grup itu seperti apa. Ya, ini kan udah rentang skor, ya, rentang skor. Representasi grup laki-laki dan grup perempuan seperti apa. Ini saya akan jelaskan caranya, ya. Oke, yang pertama adalah saya akan ulang bagaimana cara membuat output daripada box plot. Saya mau reset dulu datanya sebentar, ya. Oke, ya, reset. Oke, saya sudah reset datanya. Sebentar, ya. Oke, kita akan melakukan analisis untuk mengeluarkan output box plot. Jadi ada skor kebahagiaan laki-laki dan perempuan. Kita ingin membandingkan representasi dari laki-laki dan perempuan tentang skor kebahagiaan, ya, melalui box plot, ya, box plot. Caranya dengan deskriptif, kemudian explore, ya. Nah, ini yang variabelnya kebahagiaan kita masukkan dependent list. Kemudian gender atau variabel lain yang menyebabkan grouping atau variabel yang berisi tentang grouping, bisa gender, bisa lain-lain, ya, yang itu menunjukkan data grup, data demografik misalnya, atau data lain yang sifatnya grouping atau data kategorik atau data nominal. Kita bisa analisis menggunakan box plot, ya. Sementara saya akan tunjukkan bagaimana gender. Oke, masukkan gender ke factor list, kemudian statistik, kita centang deskriptif, kita continue, kita klik plots, kita centang stem and leaf. Oke, kita continue, kemudian display, kita klik both, ya, sehingga muncul baik statistik maupun plots. Oke, dan akan muncul box plotnya. Deskriptif nanti penting untuk mengetahui mean, median, dan sebagainya. Ada minimum values, maximum values, dan sebagainya. Ini box plotnya, kita klik, ya, di sini box plot, kita klik, inilah box plotnya. Nah, inilah representasi dari grup laki-laki dan grup perempuan, ya. Kita lihat ini yang boxnya, ya, ini adalah kelompok tengah, ya, kelompok tengah, kelompok mayoritas tengah istilahnya, ya. Ini juga kelompok mayoritas tengah, ya, sehingga kelihatan mana lebih tinggi dari laki-laki dari perempuan. Nah, mayoritas tengahnya, ya, kelompok tengahnya itu lebih tinggi mana. Kalau laki-laki, ya, menunjukkan nih, kalau dari sini kelihatan, ya, laki-laki ini skor kebahagiaannya itu rentangnya sangat jauh, ya, dari yang sangat rendah ada melebihi yang skor perempuan, ya, sangat tinggi juga ada melebihi yang skor perempuan. Namun perempuan seragam, agak cenderung seragam, ada pada kelompok mungkin menengah dan agak menengah ke atas, ya, kelompok keseragaman kelompoknya. Nah, kita akan melihat apa artinya garis ini, apa artinya garis tengah ini, apa artinya garis ini, dan arti box ini. Tadi sudah saya jelaskan, box ini menunjukkan representasi kelompok tengah, ya, kelompok tengah, gitu, ya. Ini juga menunjukkan representasi dari kelompok tengahnya. Nah, ini adalah maksimum values, nilai maksimum dari kelompok laki-laki. Ini minimum values dari kelompok laki-laki, ya, tertinggi, ya, tertinggi dari kelompok laki-laki. Ini kok tertingginya nempel, ya, berarti yang tertinggi itu banyak di sini, ngumpul di sini. Kalau ini yang tertinggi satu, ya, satu orang mungkin, ya, sehingga di sini, ya, yang ngumpul di sini. Nah, ini tertingginya ngumpul di maksimum values sehingga nempel dengan box mayoritas tersebut. Oke, kita akan lihat. Saya sudah bikinkan seperti ini di PowerPoint, ya. Ini yang garis tengah adalah median, ya, median. Kita bisa cari di deskriptif, kan, di atas ini kan ada, ya, ada skor mediannya,
Yang laki-laki ini mediannya ada di sini kan 34 ya. Nah, ya ini adalah skor maksimum values ya. 45 ya, 45. Kemudian yang bawah adalah minimum values yaitu 23. Nah, pertanyaannya adalah yang box ini berapa ke berapa skornya? Nah, kita harus hitung secara tersendiri. Tidak ada di deskriptif sini ya. Tidak ada di deskriptif sini. Ya, tidak ada deskriptif sini. Kita akan hitung ini skornya berapa sih. Kalau ngelihat dari garisnya ini ya 40 sekian. Ini saya udah tahu ya 43 ya. Nanti saya tahu caranya, tahu nih 43 dan sebagainya gimana ya. Nah, saya akan jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan box tengah. Nilai tengah ini adalah box. Jadi gini, saya akan jelaskan bahwa skor ya, atau rentang responden itu jika kita rubah ke 0% sampai 100%, 0% sampai 100% ya, 0% sampai 100% gitu ya, maka memungkinkan kita atau ada suatu metode untuk membagi dari 0% sampai 100% ke dalam 4 grup ya. Dari rentang skor 0% sampai 100% tertinggi itu kita mungkin bagi menjadi 4 grup ya, 4 grup. Nah, grup kuarter 1, kemudian kuarter 2, kuarter 3 dan kuarter 4 ya, memungkinkan seperti itu. Nah, ini ya saya punya informasi seperti ini ya. Kuarter 1 itu jika kita rentangkan skornya 20% ke bawah itu kuarter 1, orang-orang dengan skor rendah di posisi 25% di bawah, kuarter 2 25% sampai 50%, kuarter 3 50% sampai 75%. Kuarter 4 skor yang sangat tinggi di atas posisi 75%. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Box ini dimulai dari kuarter 1 sampai kuarter 3. Ya. Artinya yang di sini di bawah ini adalah skor terendah 25% ke bawah. Itu kuarter 1. Kuarter 3 adalah skor 70%, ya, batasnya di 70% dan 75% ke atas. Ya, di sini adanya nih. Jadi di sini ini kuarter 4 nih. Ini kuarter 4. Ya, ini kuarter 4 nih. Kelompok kuarter 4. Kelompok kuarter 3 dan kuarter berarti di sini ya, kalau kita bicara kelompok, di sini ada kelompok kuarter 2 dan kelompok kuarter 3. Ada kelompok kuarter 2 di sini dan ada kelompok kuarter 3 di sini. Ya. Kuarter 1 di sini adalah batas ya, batas angka ya, bukan kelompok kuarter 1 ada di sini. Kelompok kuarter 1 ada di sini sampai ke bawah. Ya, ini ada kelompok kuarter 1 di sini dan sampai sini ada kelompok dengan titik kuarter 1 sampai titik kuarter 3. Jadi kalau dibagi kelompok, di sini ada kelompok dengan kuarter 2 dan kelompok dengan kuarter 3. Maka tadi saya bilang box ini menunjukkan grup mayoritas ya, grup skor mayoritas, skor tengah ya, grup skor tengah gitu ya, skor tengah, mayoritas skor tengah gitu ya. Ini lebih representatif. Ketika kita ingin mempelajari populasi akan representatif kalau kita mempelajari kelompok tengah itu ya, kelompok tengah. Jadi mayoritas skor tengah. Nah, cara mencarinya gimana nih? Ini 40 berapa nih? Ini saya tahu dari mana ini 43 nih. Nah, kita cari dengan melakukan analisis yang berbeda, tidak ada di sini. Kita harus ke analisis yang lain. Nah, persoalannya adalah analisis tersebut ya, frekuensi ini tidak bisa membagi grup laki-laki dan perempuan. Itu persoalannya. Tidak bisa bagi grup seperti tadi ya, ada faktor listnya. Di sini tidak ada di frekuensi ini. Artinya kita akan kita ingin melihat bagaimana kuarter tersebut bagi laki-laki dan bagi perempuan. Kita ingin melihat output yang berbeda. Caranya adalah kita split data outputnya. Data, kemudian split file. Kita masukkan gender kita
kita klik organize output by group, kita akan mengeluarkan outputnya berdasarkan grup. Jadi ada dua output nanti, output grup laki-laki dan output grup perempuan. Kemudian kita klik OK. Ya, nah sini setelah di OK, segala macam bentuk analisis akan mengalami dua output laki-laki dan output perempuan. Apapun analisisnya, gitu ya. Nah, oke, sekarang kita akan lihat mengetahui kuarter 1 dan kuarter 3. Caranya descriptive statistik, frekuensi, kemudian masukkan variabelnya ya ke dari di sini kita masukkan ke kanan. Statistics. Nah, kita centang persentil ya, kita centang persentil. Saya hapus dulu. Kita ingin mengetahui titik kuarter 1. Titik kuarter 1 adalah 25% tadi saya bilang ya. 25%. Berapa skor di titik 25%? Kita klik add, kemudian kita ingin tahu kuarter 3 yaitu 75%, ya. 75%. Titik 75% itu berapa skornya? Kita klik add. Oke, kita klik add, kemudian kita klik continue. Oke, dan sudah. Kita klik OK. Maka akan keluar outputnya di sini. Ya ini ya. Nah ini ya, gender laki-laki. Nah ini sudah split output. Split output bagaimana persentil 25 adalah 23,5 dan persentil 75 adalah 43,5, atau titik kuarter 1 adalah 23,5, titik kuarter 3 adalah 43,5. Nah, ini tinggal dipindahkan ke gambar ya. Ke 23,5 ya, titik dari sini ya. Nah, ini kan 23,5 ya kalau lihat dari sini. Dan di sini 43,5. Nah, artinya apa? Artinya kebanyakan grup laki-laki, kelompok laki-laki, skor kebahagiaannya ya kebanyakan gitu ya, mayoritas itu berada pada skor 23,5 sampai 43,5. Oke. Kebanyakan berada di 23,5 sampai di 43,5 gitu ya. Sekalipun maksimum value-nya 45, tapi kebanyakan rentangnya ada di sini. Oke, sekarang kita lihat grup perempuan ya. Grup perempuan kita bawahnya ya. Persentil nilai rendahnya cenderung lebih rendah, ada di 28. Nilai kuarter tertingginya ada di 43. Ini pasti sama karena dia rata sini. Ya, sama ya. Maksimum values-nya di kuarter 3. Artinya di kuarter 4 dia 0. Ya, nggak ada orang di kuarter 4 ya. Artinya mayoritas dia ada di kuarter orang-orangnya mayoritas tinggi skornya gitu ya. Kita lihat di sini. Grup perempuan ya bergerak dominannya grup perempuan, representasi grupnya adalah skornya bergerak dari 28 sampai 43. Banyak 28 sampai 43. Kalau laki-laki 23 sampai 43. Ya. Artinya apa? Artinya grup laki-laki variannya lebih banyak. Itu pasti variasinya banyak. Nanti kalau kita cek nih deskriptif ya. Laki-laki variansnya itu 101. Oke. Perempuan variansnya 63, kan jelas ya. Ya, didukung dengan ini, variansnya lebih banyak. Itu yang pertama. Nah, posisi representasi grupnya justru perempuan ada di representasi grup menengah ke atas, sementara laki-laki ada yang menengah ke atas dan ada yang menengah ke bawah. Artinya secara seragam perempuan justru cenderung lebih tinggi keseragamannya pada kelompok tengah ya. Ya, sekalipun mediannya atau minnya ini kalah sama laki-laki. Seperti itu ya, seperti itu. Contoh ya misalnya di sebuah negara, anggaplah Indonesia gitu, contoh ya. Itu banyak orang-orang kaya ya. Kesenjangan sosialnya tinggi. Ada yang kaya banget gitu ya, ada yang miskin banget gitu ya. Ada yang kaya banget gitu dan angkanya sangat luar biasa, triliunan, maka dia akan sangat tinggi mediannya, min dan median, dan itu tidak merepresentasikan kelompok tengah, tidak merepresentasikan kelompok mayoritas. Nah, box plot akan membuat kita memvisualisasi kelompok mayoritas dengan lebih baik.
Nah, itulah tujuan daripada box plot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.